warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba kita di Patilasan Padang Sayyidina Ali dan Pasujudan Eyang Sakya Boros Mara. Ya, jadi ada Pasujudan Eyang Sakya Boros di mana di dalam sini. Nah, sedikit nanti akan disampaikan dan dipaparkan oleh Abang Joni terkait sejarah pedang Sayyidina Ali, kenapa bisa sampainya ke tanah Panjalu, dan kenapa ada Sitolengkong atau Musalaran, dan kenapa ada sejarah di Panjalu yang sangat beridentik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di cerita Nusantara. Tolong diperhatikan para jamaah semuanya, menambah wawasan dan ilmu serta pengalaman. Nanti sehabis ini kita tawasul. Sehabis tawasul nanti silahkan isi amunisi. Bagi yang lapar mau makan silakan, mau bawa bakso mangga. Ya, baru kita nanti menyeberangi pulau menuju ke Sumatera via Situlengkong. Ada apa? Soalnya ibu-ibu perhatikan. Ya. Ini namanya bumi alit. Bagaimana maklum, bumi alit bukan pemakaman, bukan pekuburan, tetapi bumi alit adalah tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan Karuhun Panjang Eyang Borosora atau Eyang Syekh Abdul Iman yang beliau diislamkan oleh Eyang Sayyidina Ali di Mekah pada tahun 650 Masehi. Jadi masih ada sahabat yang keempatnya. Kanjeng Nabi wafat tahun 632. Beliau belajar agama Islam disuruh oleh bapaknya, yaitu oleh Eyang Cakradewa. Disuruh mencari agama ilmu yang sejati. Nah, selanjutnya sebelum berangkat Eyang Borosora mencari ilmu sejati, beliau diberi gayung bolong oleh bapaknya, yaitu nanti kalau pulang ke Panjalu harus membawa air di gayung bolong dengan tidak bocor. Alhamdulillah Eyang Borosora semua perintah bapaknya dilaksanakan, dan sebelum berangkat beliau mohon doa itu untuk mencari ilmu yang sejati. Di Pulau Jawa atau di Nusantara, ilmu yang sejati itu tidak ketemu, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya apalagi nyiup cair di gayung bolong, bocor lagi. Selanjutnya yang Borosora bersemedi. Nah, saat bersemedi beliau ada petunjuk harus pergi ke Mekah, dan beliau pergi ke Mekah. Di Mekah bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek itu adalah Eyang Sayyidina Ali pada tahun 650 Masehi. Setelah itu beliau menghadap kakek itu dan beliau bercerita bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Alhamdulillah oleh Eyang Sayyidina beliau diterima dan dibawa ke tempat Eyang Sayyidina Ali, dan beliau di sana diislamkan oleh Eyang Sayyidina Ali. Setelah itu diislamkan, beliau belajar agama Islam langsung gurunya dari Eyang Sayyidina Ali, bimbingan Eyang Sayyidina Ali. Setelah bertahun-tahun beliau belajar agama Islam, setelah cukup beliau mau pulang ke sini ke Panjalu, sebab di Panjalu ditunggu oleh bapaknya untuk mengganti Raja Panjalu. Sebelum beliau pulang ke Panjalu, Eyang Borosora diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali. Apa cenderamata-nya? Yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehadian kain ihram. Sambil beliau diberi tambahan nama, yaitu Eyang Syekh Abdul Iman, karena sudah Islam. Karena dari sini Eyang Borosora membawa gayung bolong yang harus bapaknya nanti pulang ke Panjalu harus membawa air di gayung bolong, maka Eyang Borosora mohon petunjuk dari Eyang Sayyidina Ali harus dari mana mengambil air di gayung bolong. Eyang Borosora ditunjukkan oleh Eyang Sayyidina pergi ke sumur Jam-Jam. Eyang Borosora pergi ke sumur Jam-Jam, gayung bolong disidukan di sumur Jam-Jam. Dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah, air Jam-Jam di gayung bolong tidak bocor. Selanjutnya Eyang Borosora pulang ke Panjalu ke sini. Alhamdulillah bapaknya yaitu Eyang Cakradewa masih ada di kerajaan di Karangluhur 7 kilo dari sana ke sini. Nah, setelah beliau datang, beliau menghadap Eyang Cakradewa, yaitu menghadap bahwa yang diperintahkan mencari ilmu yang sejati itu adalah ternyata ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan
Ternyata air di Gayung Borong tidak bocor adalah air jam-jam. Dan diperlihatkan lagi, yaitu diberi cenderamata dari Eyang Singhali. Ya, sudah. Selanjutnya Eyang Borosora langsung diistana mengganti Raja Panjalu karena Eyang Cakradewa sudah tua. Nah, setelah beliau diistana menjadi Raja Panjalu, beliau melaksanakan syariat agama Islam, yaitu sembahyang yang 5 waktu. Karena kalau dulu keraton itu adalah cuma batu-batu saja, maka bekas sembahyang beliau juga batu panjang. Sekarang batu panjang ada di sudut di sini, di dalam ya. Itu bekas sembahyangnya Eyang Borosora. Selanjutnya Eyang Borosora diberi tugas lagi oleh Eyang Cakradewa, yaitu harus memindahkan kerajaan dari Karangluhur ke Pasir Jambu. Pasir Jambunya jadikan keraton, Legok Jambunya harus dibendung. Air jam-jam dari Mekah campurkan di Legok Jambu yang sudah dibendung, yang sekarang menjadi situ Panjalu atau situ Lengkong. Itu tadinya Legok Jambu. Jadi situ Lengkong itu bukan situ alam, tapi situ yang dibuat oleh Eyang Borosora, yang luasnya sekarang 70 hektar ya. Di tengah danau adalah kerajaan. Nah, yang dipimpin oleh Eyang Borosora. Eyang Borosora tidak lama jadi Raja Panjalu. Kenapa? Karena misinya Eyang Borosora setelah jadi raja, setelah Islam, misinya ingin menyebarkan agama Islam. Nah, sebelum beliau berangkat menyebarkan agama Islam, beliau punya anak 2. Yang ke satu adalah Eyang Haryang Kuning, yang kedua Eyang Haryang Kancana. Sebelum berangkat Eyang Borosora menyebarkan agama Islam, kerajaan diberikan kepada anak yang pertama, yaitu kepada Eyang Haryang Kuning. Eyang Haryang Kuning gak lama jadi Raja Panjalu. Beliau wafat dimakamkan di Kapunduhan, 1 kilo dari sini, ke sebelah selatan sana. Itu tempat ziarah bekas Raja Panjalu. Dari Eyang Haryang Kuning diberikan kerajaan kepada adik Haryang Kuning, yaitu putra kedua dari Eyang Borosora, yang namanya Eyang Haryang Kancana. Nah, Eyang Haryang Kancana paling lama jadi Raja Panjalu. Beliau jadi rajanya saja sampai 100 tahun lebih. Jadi rajanya. Tahu umurnya berapa tahun ya? Nah, setelah beliau jadi Raja Panjalu lama, beliau wafat dimakamkan di tengah danau. Jadi yang dimakamkan di tengah danau itu adalah anak kedua dari Eyang Borosora, yaitu Eyang Haryang Kancana, yang paling lama jadi Raja Panjalu. Eyang Borosora kemana? Eyang Borosora terus menyebarkan agama Islam, terutama ini ya, di Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Di tiap-tiap daerah Eyang Borosora menyebarkan agama Islam. Satu, cuma ada bekasnya saja. Kedua, namanya beda-beda. Contoh, dari sini ke Sukabumi. Di Sukabumi namanya Eyang Jampang Mangku. Terus pindah ke Jampang Tengah. Di Jampang Tengah namanya Eyang Aulia Susuguna. Pindah ke Banten. Di Banten namanya Eyang Syekh Pamarayan. Terus pindah ke Sumatera. Di Sumatera namanya Eyang Prabu Muli. Pindah ke Padang. Di Padang namanya Eyang Syekh Arifin. Pindah ke Kalimantan, Kutai Kartanegara, yang sekarang menjadi IKN. Di sana namanya Eyang Cakratingrat. Dan banyak-banyak lagi Eyang Borosora menyebarkan agama Islam. Setelah tua, beliau pulang lagi ke sini, ke kerajaan. Nah, sebelum wafat, beliau amanahnya begini: siapa saja besok lusa anak cucuku ingin ziarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku, cenderamata dari Eyang Singhali yang disimpan di Bumi Alim. Nah, sekarang Bumi Alim ada di dalam di sini ya. Nah, kalau ada yang menanyakan kalau Eyang Borosora di mana dimakamkannya, dirahasiakan ya. Nah, itu saja ya. Jadi orang tua dulu itu tidak tahu di mana Eyang Borosora dimakamkan, dirahasiakan karena tidak ada amanah dari Eyang Borosora itu. Siapa saja besok lusa anak cucuku ingin ziarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku,
cendera mata dari yang disimpan di bumi alit. Benda pusaka ini 1 tahun 1 kali dikeluarkan, yaitu dibersihkan, yang namanya nyangku, budaya nyangku ya. Budaya nyangku ini 1 tahun 1 kali pada waktu bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Mulut. Tanggalnya nggak ditetapkan, tapi yang ditetapkan adalah harinya, yaitu hari Senin. Hari Senin juga, Seninnya Senin akhir Rabiul Awal. Jadi setiap akhir Rabiul Awal hari Senin itulah ada membersihkan benda-benda pusaka ini. Kalau ingin melihat dohirnya benda pusaka itu pada waktu dibersihkan, pada waktu nyangkuk ya. Dari hari Senin jam 6:30 ini sudah keluar. Dari sini dibawa diarah ke tengah danau, nah ke sana. Dari tengah danau diarah ke alun-alun di sini. Nah, di sana sudah disediakan tempat pemandian atau pembersihan benda-benda pusaka. Barangkali itu saja ya, Kang. Nah, itulah sejarah singkat ya, Panjalu. Jadi banyak tempat jarah di Panjalu itu tadinya bekas kerajaan. Dari kerajaan turun jadi kabupaten Kadaleman. Dari Kadaleman turun lagi jadi Kademangan Kaladana. Dari Kademangan turun jadi kecamatan. Kapan lagi kita jadi kabupaten? Nah, itulah sejarah singkat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rombongan dari Tangerang yang dipimpin oleh Kang Ujang Ajar. Bila mana ada kesalahan, kealpaan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insya Allah jarak ke sini nanti di Tawasul dipimpin oleh Kang Ujang seleluasa-luasanya, dan kita kirim saja arwah kepada Karun Panjalu semuanya, kepada Karun Tangerang semuanya. Semoga Karun kita mendapat magfirah dan karomah dari Allah SWT. Karomahnya kepada kita yang jarah. Amin. Lalu dengan perasaan jarah di sini, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak dan halal. Amin. Insya Allah jalan bisa ada di masing-masing. Tinggal kita meningkatkan ikhtiar usaha sampai tawakal kepada Allah dan banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, yang sudah diberikan turunan putra putri kita, semoga Allah memberikan putra putri kita yang soleh dan soleh. Dan bila mana putra putri kita sedang belajar, apa itu di pesantren, sekolah umum atau di perguruan tinggi, semoga Allah kepada anak-anak kita yang sedang belajar mencari ilmu, otak-otaknya oleh Allah dicerdaskan, hatinya oleh Allah dilegakan atau dicahamkan, diterangkan, dan cita-cita beliau yang bermanfaat baginya, semoga Allah mengabulkannya. Yang ketiga, dengan perasaan jalan ini mengirim Fatiha pada Karun Panjalu, pada Karun Tegalan, kepada Allah memberikan panjang umur kepada kita, sambil diberikan sehat dan sehat rohani bekal ibadah kepadanya. Dan selanjutnya ini yang belum menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci Mekah, semoga Allah memanggil kita untuk bisa berjalan. Yang sedang menunggu daftar tunggu haji atau daftar tunggu umroh, semoga Allah melancarkannya. Yang sudah menunaikan ibadah haji atau umroh, karena yang banyak uang mah yang masih pengen lagi ya, semoga Allah memanggil lagi. Dan selanjutnya barangkali ini ya, ada yang sudah manjing manjing rumah tangga, yang belum kalau laki-laki semoga Allah memberikan calon istri yang solehah. Kalau istri semoga Allah memberikan calon suami yang soleh. Nanti kalau sudah di sini saja, nanti sudah tawasul. Amin. Di sana ada batu pajak, bekas sembahyangnya ayat di sana boleh bersujud, boleh berdoa. Di sana ada keranjang barangkali kalau ingin yang sodako silahkan seikhlasnya saja. Ya, itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sana di sana di hadal